أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أعنا وأعط العزة لنا ولا تكلفنا ما لا نطيق فإنك أنت على ذلك القدير أما بعد إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم Alhamdulillah Thumma alhamdulillah tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan di antara bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah dijadikannya kita saling bersaudara antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, dimanapun dia berada, dari manapun dia berasal, bagaimanapun kedudukannya. Maka seorang muslim, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saudara, sebuah ikatan persaudaraan yang lebih kuat dibandingkan persaudaraan nasab. Dikarenakan ada kalanya persaudaraan nasab itu hanya berada di dalam dunia, hanya berada dalam kehidupan dunia. Namun tatkala sudah berpindah pada kehidupan akhirat, maka ada kalanya persaudaraan nasab tersebut sudah tidak lagi bermanfaat, sudah tidak lagi berharga apabila ternyata tidak bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun persaudaraan iman, persaudaraan orang-orang yang beriman, persaudaraan kaum muslimin satu dengan yang lainnya adalah sebuah ikatan persaudaraan yang berada di dunia hingga berada di akhirat. Sebuah persaudaraan, sebuah ikatan yang dengannya mereka sama-sama dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk tuntutan ikatan persaudaraan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain, maka hendaknya seorang mukmin pun merasakan dan ikut berusaha untuk meringankan apa yang dirasakan oleh saudaranya mukmin yang lain, dimanapun mereka berada, dari manapun mereka berasal. Maka pada beberapa terakhir hari-hari ini, sebagian dari saudara kita orang-orang yang beriman, mereka pun sedang berada dalam kondisi yang susahan, sedang berada dalam kondisi yang ada kalanya itu mengancam jiwa mereka, ada kalanya itu menjadikan mereka tidak berada dalam ketenangan. Maka sebagai orang-orang yang beriman, haruslah kita berusaha untuk terus berusaha meringankan kesulitan mereka, minimal dengan cara mendoakan mereka. Maka selipkanlah doa-doa kita kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka. Doakanlah mereka
di sela-sela kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud persaudaraan yang ada di antara orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, pada pertemuan pagi hari ini melanjutkan kembali hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab yang berjudul Ta'zimu Hurumatil Muslimin, bab wajibnya memuliakan hak-hak maupun kehormatan orang-orang yang beriman, itu kaum muslimin, satu dengan yang lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra ibn Habis. Faqala al-Aqra inna li ashratan min al-walad ma qabbaltu minhum ahadan. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. Nabi SAW pernah satu ketika mencium cucu beliau yang bernama Al-Hasan bin Ali, itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, salah satu dari cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Kemudian Aqra mengatakan, saya sendiri memiliki 10 orang anak, namun belum pernah saya mencium seorang pun di antara mereka. Maka mendengar hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamu la yurham." Barang siapa tidak menyayangi manusia, maka dia tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tatkala seorang sahabat tersebut mengatakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya belum pernah mencium seorang pun di antara anak-anak saya, menunjukkan bahwasanya dia memiliki sifat yang kurang penyayang kepada anak-anaknya, kurang kedekatannya antara dia dengan anak-anaknya. Maka Nabi SAW kemudian menegurnya dan juga para sahabat lainnya, dan juga teguran ini berlaku bagi kita semua, yaitu bahwasanya barang siapa tidak ada rasa kasih sayang di dalam hatinya terhadap orang lain, terhadap sama mukmin, apalagi terhadap anaknya sendiri, la yurham, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya sebagai orang yang beriman haruslah menjadi orang yang memiliki rahmah, memiliki sifat kasih sayang, kelembutan, kedekatan. Dengan siapa? Dengan sesama orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, ruhama'u bainahum, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kalau terhadap orang-orang kafir yang memerangi mereka, maka mereka asyidda, mereka bersikap keras, gas, berani untuk melawan. Namun terhadap sesama mereka, ruhama'u bainahum, orang-orang yang saling penyayang, saling memuliakan satu dengan yang lain, saling bersikap lembut satu dengan yang lain, saling berusaha untuk membantu dan meringankan apa yang dialami oleh saudaranya. Dan ternyata hal tersebut justru akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rahmat, orang-orang yang memiliki kasih sayang, maka mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Ar-Rahman, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara sikap dan adab akhlak seorang mukmin, seorang mukminah haruslah memiliki sifat kasih sayang. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab tentang ta'zim hurumatil
muslimin. Di mana dalam hadis tersebut mengisahkan antara seorang bapak dengan anaknya, yang dimana bapaknya tersebut belum pernah mencium seorang pun dari anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak pun termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Berarti apa? Berarti mereka lebih berhak lagi untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kalau sesama mukmin saja yang seandainya tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan nasab, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita orang-orang yang beriman untuk memiliki kasih sayang, memiliki kedekatan dan kelembutan, apalagi terhadap saudara-saudara kita yang ternyata mereka adalah anggota keluarga kita, entah anak-anak kita, entah orang tua kita, entah saudara-saudara, kerabat. Mereka masuk dalam kategori saudara-saudara kita yang beriman. Bahkan mereka memiliki dua ikatan dengan kita. Yang pertama adalah ikatan keimanan, ikatan persaudaraan iman. Yang kedua adalah ikatan persaudaraan nasab. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwasanya apabila seorang berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada keluarganya, maka dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena saudaranya itu pun bagian dari orang-orang yang beriman. Kalau kepada orang yang beriman yang bukan saudaranya saja dia mendapatkan pahala, senyum kepada saudaranya merupakan sedekah baginya, apalagi kepada kerabatnya, pada anak-anaknya. Dia pasang wajah yang manis ketika bertemu dengan anak-anaknya, berusaha untuk membahagiakan mereka, datang dari luar atau pergian membawakan mereka hadiah, menjadikan mereka senang. Maka ini membuahkan sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka, mencium mereka, memotivasi mereka, apalagi mengajak mereka kepada kebaikan supaya bersama-sama mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka pun adalah orang yang berhak untuk kita sayangi, bahkan lebih berhak dibandingkan orang lain. Maka kebaikan yang paling baik adalah kebaikan yang diberikan kepada keluarganya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum fi ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik orang yang bersikap kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, kepada kerabat terdekat. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada yang terdekat dari yang paling dekat, dari yang dekat. Al-aqrabu fal-aqrab, yang terdekat terlebih dahulu. Bahkan dalam membagi hadiah pada tangga pun demikian. Yang lebih dekat kemudian baru yang berikutnya. Ini merupakan sebuah kaidah di dalam hal tersebut, di mana semakin dekat hubungan seorang dengan orang lain, terlebih mereka adalah hamba-hamba yang beriman, maka semakin besar kedudukannya di sisi Allah, semakin besar haknya sebagai seorang mukmin. Kemudian hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, masih senada dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya datang sebagian orang dari Badui, dari Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, "Atuqabbiluna sibyanakum." Ini menunjukkan ketika mereka datang ke kota Madinah menjumpai Nabi SAW bersama para sahabat, bersama beliau, memperhatikan kok keseharian mereka sering untuk mencium anak-anak mereka. Dan ini menunjukkan mereka pun mencium anak-anak mereka bukan hanya dalam rumah. Kenapa? Karena pendatang tersebut yang datang dari Badui mengetahui kebiasaan tersebut. Selesai sholat, anak yang berpaling dari sholat, sebelum dia pergi cium dulu keningnya, misalkan mau keluar dari rumah cium dulu keningnya, ingin berangkat sekolah, pulang dari sekolah, ini akan menumbuhkan kedekatan, kasih sayang. Bahkan seorang anak pun akan merasa dia itu dimuliakan, dihargai dan disayangi oleh kedua orang tuanya. Jangan biarkan anak itu berangkat sekolah, berangkat salam, kemudian pergi begitu saja tanpa orang tuanya memberikan pesan. Biasakan untuk menjalin kedekatan antara orang tua dengan anak.
selesai sholat anak tersebut ikut sholat bersama kita di masjid. Sebelum dia pulang, cium dulu keningnya, baru kemudian dia meninggalkan orang tuanya. Sehingga dia pun terbentuk rasa benar-benar dihargai apa yang dia lakukan. Ini merupakan sebuah kebiasaan yang baik. Meskipun mungkin sebenarnya kalau kita dapati apa dalilnya tentang hal tersebut, kita katakan dalilnya adalah para sahabat mereka sering untuk mencium anak-anak mereka. Sehingga sebagian orang Arab Badui ketika datang kemudian bertanya, atau qabbiluna sibyanakum, bertanya pada Nabi SAW, apakah merupakan kebiasaan kalian biasa mencium anak-anak kecil, mencium anak-anak kalian? Faqala na'am, kata Nabi SAW, iya, kami biasa demikian. Makanya tadi dalam hadis sebelumnya Nabi SAW mencium Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, menunjukkan bahwasanya biasa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, mereka kadang bercanda dengan anak-anaknya, dengan cucunya, kadang membawa mereka kemudian bermain dengan mereka, kadang mencium mereka. Maka mereka berkata, lakinna wallahi ma nuqabbil, tapi kami, kebiasaan di tempat kami, katanya, kami tidak mencium anak-anak kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian mengomentari ucapan mereka tersebut. Awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikum rahmah, sungguh saya tidak mampu untuk memasukkan kasih sayang ke dalam hati kalian kalau Allah sudah mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian. Menunjukkan bahwasanya kalau seorang dia tidak pernah mencium anak-anaknya, tidak pernah melakukan perilaku yang menjalin kedekatan antara dia dengan anak-anaknya, berarti sudah ada sebagian dari rasa kasih sayang dicabut dari hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya segera dia perbaiki sikapnya. Segera dia perbaiki perilaku. Segera dia berusaha untuk kembali mendekat dan menjalin keakraban dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwasanya kalau Allah sudah mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian, sungguh aku tidak akan sanggup untuk memasukkannya. Rasulullah tidak mampu untuk masukkan kasih sayang ke dalam hati kita. Itu adalah kita yang berusaha untuk menjalin kasih sayang, kita yang berusaha untuk menumbuhkan kasih sayang di dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita, terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang beriman satu dengan yang lainnya. Menunjukkan pentingnya menjalin kasih sayang dengan berbagai cara. Ada kalanya dengan memberikan ciuman kepada anak-anak, ada kalanya dengan mengajak mereka bermain, ada kalanya dengan memberikan hadiah kepada mereka, meluangkan waktu untuk mereka. Ini adalah bentuk mana seorang berupaya untuk memberikan kasih sayang kepada keluarganya. Bahkan dalam hadis yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda, man la yarhamin nas la yarhamullah, barang siapa tidak berikan kasih sayang kepada manusia, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepadanya. Maka berkasih sayang kepada manusia, tumbuhkanlah rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bawakan hadis-hadis yang menunjukkan contoh kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa'a." Apabila salah seorang di antara kalian mengimami kaum muslimin dalam salat, maka hendaknya dia ringankan bacaannya. Itu janganlah terlalu panjang. Karena sesungguhnya yang salat di belakang dia ada orang yang lemah, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sudah lanjut usianya, sehingga tidak mampu kalau sangat lama salatnya. Dan apabila salat untuk dirinya sendiri, yaitu salat sendirian, maka silahkan dia perpanjang semau yang dia kehendaki. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sifat kasih sayang pun harus kita
terapkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat, maka seorang menjadi imam, maka hendaknya dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam meringankan bacaan salatnya. Ringan yang dimaksud di sini bukan berarti kemudian cepat, bukan berarti kemudian bacaannya selalu bacaan yang pendek, tidak juga. Karena terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya beliau membaca surat yang panjang. Namun itu pun tidak sering-sering, ada kalanya. Ini menunjukkan bahwasanya sekali-kali boleh karena Nabi SAW pun salat beliau ada salat yang ringan, namun tetap ada kalanya beliau membaca surat yang panjang. Ada kalanya di salat maghrib beliau membaca surat At-Tur. Surat At-Tur lumayan panjang, tapi itu pun tidak salah. Dia lebih sering membaca surat yang qasarun mufassal, surat-surat yang pendek. Namun ada kalanya beliau membaca surat yang panjang juga. Ini adalah petunjuk Nabi SAW di dalam membaca surat di dalam salat. Namun kalau seandainya seorang salat sendirian, silahkan diperpanjang. Karena ketika seorang salat sendirian, maka berarti tidak akan ada yang menunggu-nunggu dia ruku, tidak akan ada yang menunggu-nunggu dia sujud. Dia akan ruku dan akan sujud saat dia telah merasa selesai dari apa yang ingin dia baca. Dan biasanya pada umumnya salat sendirian itu dilakukan di rumahnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sebaik-baik salat kalian adalah di rumahnya, kecuali salat fardu, kecuali salat yang wajib. Maka ini adalah contoh penerapan dari kasih sayang kepada kaum mukminin, di mana ada kalanya ketika kita melihat kaum mukminin sedang berada dalam hajat, sedang keperluan, misalkan kondisinya mereka banyak yang sedang sakit, maka hendaknya salatnya jangan menyulitkan mereka. Pilih bacaan-bacaan yang meringankan mereka, yang sekiranya mereka ikut salat bersama imamnya tidak merasa sulit dalam kondisi mereka yang sedang sakit. Contoh lain yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul 'amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi an-nas fa yufrad 'alaihim." Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan sebuah amalan, namun akhirnya beliau tidak jadi mengerjakannya. Kenapa? Karena kasih sayang beliau kepada manusia, kepada para sahabat. Khawatir kalau beliau melakukannya terus-menerus, kemudian para sahabat melihat mereka ikut melakukannya, nanti malah menjadi sesuatu yang wajib. Maka ada kalanya Nabi SAW meninggalkan sesuatu, ingin menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidaklah wajib. Seperti ada kalanya seperti apa yang pernah terjadi, ada Rasulullah bersama para sahabatnya di bulan Ramadan, beliau tidak terus-terusan kemudian keluar salat tarawih bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk mengerjakan salat tarawih berjamaah. Khawatir kalau itu nantinya diwajibkan kepada mereka. Akhirnya beliau pun pada sebagian waktu saja salat kemudian mengimami mereka, menunjukkan kasih sayang beliau kepada para sahabat agar mereka tidak menjadi berat di dalam menjalankan syariat ini. Karena sungguhnya syariat yang Allah SWT tetapkan ini syariat yang ringan, sehingga barang siapa dia memaksakan dirinya di luar kemampuannya, maka dia akan kesulitan sendiri dan dia akan menjadi terhenti dari melakukan amalan tersebut. Maka hendaknya seorang itu dalam beramal memilih amalan yang mampu dia lakukan dan terus-menerus dia jalankan, tidak putus-putus. Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling terus dilakukan meskipun sedikit. Pilih, dan pintu-pintu kebaikan itu sangatlah banyak. Bentuk-bentuk kebaikan itu sangatlah banyak. Seorang bisa memilih apa yang mampu untuk dia kerjakan. Contoh berikutnya yang menggambarkan bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada orang-orang yang beriman, beliau SAW bersabda, "Inni la aqumu ila shalah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwaza fi salati karahiyata an ashqa ala ummihi." Pernah suatu ketika aku mengimami salat dan aku ingin untuk memperpanjang bacaan dalam salat tersebut,
namun kemudian aku mendengar tangisan seorang anak kecil, sehingga aku pun memperpendek bacaan salatku karena aku tidak ingin menyulitkan ibunya. Dan ada kalanya ibunya tersebut ketika mendengar suara tangisan anak menjadi gelisah. Yang tadinya salat dengan tenang, dengan khusyuk, ketika anaknya sudah mulai menangis menjadi gelisah. Akhirnya salatnya pun berkurang kekhusyukannya. Terganggu pula jamaah yang lainnya dengan tangisan anak tersebut. Maka Nabi SAW ketika itu sebagai seorang imam, beliau langsung mengambil tindakan meringankan bacaan dalam salat tersebut agar apa? Agar ibunya pun menjadi tenang, anak tersebut pun menjadi tenang. Ini menunjukkan bahwasanya boleh ada kalanya ketika seorang imam dia dalam kondisi tertentu tiba-tiba muncul sesuatu yang menjadikan kaum muslimin gelisah dalam salatnya, maka hendaknya dia ringankan bacaannya agar segera berakhir kegelisahan yang sedang berada di kaum muslimin. Ini juga menunjukkan bahwasanya boleh ada kalanya membawa anak-anak kecil ke masjid. Namun dengan syarat apa? Dengan syarat apa yang mereka lakukan dalam masjid tersebut tidak menimbulkan kegaduhan, tidak mengganggu kaum muslimin lainnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kalanya perlu untuk membawa mereka ke masjid, membiasakan mereka untuk ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya mereka datang ke masjid, kemudian sulit untuk diatur karena usia mereka yang masih sangat kecil sehingga menimbulkan kegaduhan, maka para ulama menyebutkan tidak disukai untuk membawa mereka ke masjid saat tidak bisa mengontrol mereka. Biarkan mereka sampai pada usia mereka bisa diperintahkan untuk tenang, baru kemudian ajak mereka ke masjid. Kalau masih pada usia yang sangat kecil sehingga sangat sulit untuk diminta menjaga ketenangan, apalagi bertemu dengan teman-temannya, maka sebaiknya apa? Sebaiknya biarkan mereka bermain di rumah atau bermain di luar agar tidak mengganggu kaum muslimin di dalam salatnya. Karena Nabi SAW ketika mendengar suara anak kecil saja langsung mempercepat salatnya, meringankan bacaan salat, karena tentunya hal tersebut akan mengganggu juga pikiran kaum muslimin lainnya yang sedang salat, apalagi ibunya. Di sini menunjukkan tentang bagaimana kasih sayangnya Nabi SAW kepada orang tuanya, kepada orang tua dari kalangan para sahabat dan juga kepada anak-anaknya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa mengerjakan salat subuh, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengerjakan salat subuh, berarti apa? Dia orang yang menjaga salat subuh. Dan salat subuh dan juga salat asar termasuk dua salat yang berat bagi orang-orang munafik. Paling berat bagi orang-orang munafikin. Kenapa? Karena salat subuh biasanya salat yang tidak dilihat oleh kaum muslimin, kondisinya gelap, masih pagi. Apalagi di masa dahulu. Belum tentu dia tahu siapa yang duduk di sebelahnya. Belum tentu dia tahu siapa yang salat di sebelahnya. Maka orang-orang munafikin karena tujuan mereka mengerjakan ibadah adalah untuk dilihat kaum muslimin saja. Yura'unan nas, mereka melakukan riya kepada manusia. Tujuannya bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di masa Nabi SAW biasanya orang-orang munafik tidak akan ikut hadir bersama para sahabat di dalam salat subuh karena enggak ketahuan mereka salat atau tidak. Maka berat bagi mereka untuk mengerjakan salat subuh. Dalam artian berat, tidak ada sesuatu yang motivasi mereka untuk melakukan salat subuh dan salat asar karena di waktu tersebut tidak ketahuan apakah mereka ikut salat atau tidak. Adapun di waktu salat yang lain akan ketahuan sehingga mereka akan merasa malu. Sehingga kemunafikannya hanya akan menjadikan dia salat dan beribadah pada Allah SWT tatkala bersama kaum muslimin saja. Tatkala sudah tidak ketahuan maka mereka kembali untuk meninggalkan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa mengerjakan salat subuh,
Dia berusaha terus untuk menjaga salat subuh. Dalam konteks hadis ini berlaku umum, baik itu salat subuh secara berjamaah maupun salat subuhnya dia tidak berjamaah, tetap dia mengerjakan salat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatubannakumullahu min zimmatihi bi syai', maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian tatkala kalian mengganggu orang yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Karena barang siapa Allah Subhanahu wa taala menuntutnya karena dia mengganggu orang yang berada dalam perlindungan Allah, maka niscaya tuntutan tersebut akan memojokkannya dan dia akan ditelungkupkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Maksudnya dalam hadis ini Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, jangan sampai kalian mengganggu kaum mukminin yang dimana mereka mengerjakan salat subuh. Karena orang yang mengerjakan salat subuh berarti mereka memiliki keimanan. Orang yang mengerjakan salat subuh, maka salat mereka berarti bukan hanya salat yang dilakukan hanya karena dilihat orang. Beda halnya dengan orang-orang munafikin yang dimana salat mereka hanya dengan tujuan supaya diketahui manusia kalau mereka pun ikut salat. Adapun orang-orang yang benar-benar imannya, maka dilihat ataupun tidak dilihat, diketahui atau tidak diketahui, maka tetap mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya mengganggu orang yang beriman, tidak boleh menyakiti orang yang beriman, karena barang siapa menyakiti orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya, akan mengajukan tuntutan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Karena setiap orang yang beriman, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan tentang pentingnya menjaga hak seorang mukmin, menjaga hak seorang mukmin, orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam ibadah salat. Tidak boleh kita mengganggunya, tidak boleh kita menyakitinya, tidak boleh kita menelantarkan. Adapun hak-hak seorang muslim yang juga harus dipenuhi oleh muslim yang lainnya, maka dibawakan oleh Imam Nawawi dalam hadis yang berikutnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimu wa la yuslimu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh dia menzaliminya. Tidak boleh menzalimi, baik dengan cara menyakiti fisiknya ataupun dengan lisannya, ataupun menyakiti hartanya, mengambil harta. Maka tidak boleh dia dizalimi. Wala yuslimu, bukan sekedar tidak boleh dizalimi, tapi tidak boleh kita telantarkan dia kalau dia berada dalam bahaya, kemudian kita serahkan dia ke musuhnya, maka tidak boleh demikian. La yuslimu, jangan dia serahkan ke musuhnya ketika dia terancam bahaya, ketika dia sedang diancam untuk diambil hartanya, terancam untuk dibunuh oleh orang yang berusaha untuk menzalimi, jangan kita biarkan. Bahkan wajib bagi orang yang mampu untuk membelanya untuk ikut membela. Ada seorang muslim yang lemah, dia sedang diancam, ingin dirampas hartanya. Kalau kita melihat dan kita mampu untuk membelanya, kita memiliki kekuatan untuk bisa melawan orang yang mengancamnya, kita harus membelanya. Tidak boleh kemudian kita telantarkan dia begitu saja. Sudahlah, bukan urusan saya. Tidak demikian seorang mukmin. Bahkan seorang mukmin adalah ibarat al-bunyan, yashuddu ba'duhum ba'dha. Maka Nabi SAW bersabda, la yuslimu, tidak boleh dia serahkan saudaranya tersebut ke musuhnya. Tidak boleh kemudian dia telantarkan, dia abaikan, tidak dia bantu. Man kana fi hajati akhi,
Karena barang siapa dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, saudaranya sedang butuh, kemudian dia bantu. Ada kalanya butuh tenaga, dia bantu. Ada kalanya butuh uang, dia bantu. Ada kalanya butuh motivasi, semangat, dia sedang bersedih, sedang ditimpa masalah, dirundung masalah. Maka minimal membantunya dengan memberikan motivasi yang baik kepada dia, memberikan nasihat. Tidak perlu terus-menerus bersedih. Jangan bersedih atas musibah yang menimpa, karena sesungguhnya musibah yang menimpa seorang mukmin adalah kebaikan baginya. Berikan nasihat-nasihat kebaikan. Ini adalah membantunya. Man kana Allahu fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan orang yang membantunya tersebut. Maka seorang mukmin ketika melihat saudaranya berada dalam kondisi membutuhkan, maka dia berusaha untuk membantunya sebisa mungkin. Imma dengan cara membantu langsung dia sendiri yang membantu, imma dengan cara dia menjadi syafaat, dia menunjukkan kepada orang lain yang bisa membantu. Ada orang sedang mencari bantuan, ternyata tidak ada yang mengetahui bahwasanya dia butuh bantuan. Ada tetangganya tahu bahwasanya tetangganya tersebut sedang membutuhkan bantuan, namun tidak bisa membantu secara langsung, tidak bisa membantunya sendiri. Maka setidaknya kemudian menyebarkan informasi, siapa yang bisa membantu si fulan. Si fulan sedang berada dalam kesulitan. Ini namanya apa? Menjadi syafaat di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa dia memberikan syafaat dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Dan Rasulullah SAW juga perintahkan kita, isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Maka meringankan bantuan, memberikan bantuan kepada saudara kita sesama muslim, ada kalanya memberikan secara langsung bantuannya jika dia mampu untuk membantunya, ada kalanya sebagai menjadi orang yang dia berperan sebagai penunjuk saja di dalam kebaikan, di dalam memberikan bantuan, mengarahkan kepada siapa yang bisa membantunya, atau mengajak orang lain yang bisa untuk membantunya untuk membantu orang tersebut. Ini termasuk bentuk qada hajatil muslim, memenuhi kebutuhan seorang mukmin. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu bihi kurbatan." Barang siapa dia melapangkan kesulitan yang ada pada seorang muslim, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan padanya dari hari kiamat. Wa man satara musliman, dan barang siapa menutupi seorang muslim, menutupi aib seorang muslim, maka niscaya Allah akan menutupi aibnya, kekurangannya kelak pada hari kiamat. Maka di antara kewajiban seorang muslim juga adalah berusaha untuk menutupi aib yang dilakukan oleh saudaranya. Ada kalanya menutupi aib tersebut perlu dilakukan. Jikalau memang orang yang melakukan aib tersebut berupa kemaksiatan, misalkan biasanya dia bukan orang yang melakukan kemaksiatan, namun suatu ketika dia terjerumus dalam kemaksiatan, suatu ketika dia tergelincir dalam sebuah kemaksiatan, ternyata tidak ada yang melihat kecuali satu orang saja. Maka orang yang melihat jangan kemudian dia menyebar aib saudaranya tersebut, si fulan pernah melakukan kesalahan ini dan itu. Tidak demikian sifat seorang muslim. Seorang muslim justru berusaha untuk menutupi kesalahan, menutupi aib saudaranya agar nama baiknya tidak jatuh di hadapan kaum muslimin lainnya, agar kebaikannya kemudian tidak dipandang oleh kaum muslimin lain. Dia berusaha untuk menutupi aib ataupun kekurangan yang ada pada saudara. Namun ada kalanya menutup aib tersebut juga ditinggalkan, tidak dilakukan, yaitu ketika ternyata orang yang melakukan kesalahan atau bermaksiat tersebut adalah orang yang memang terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kalanya kalau dibiarkan semakin menjadi-jadi, bahkan menjadi kemudaratan bagi kaum muslimin yang lainnya. Seperti misalkan ternyata dia terkenal dengan orang yang sering menipu orang lain. Kemudian
ada orang yang mengetahui bahwa si fulan ini sering menipu, maka jangan kemudian dia tutup-tutupi. Justru adalah mimbabin nasihat, dia sampaikan kepada kaum muslimin, hati-hati ketika bermuamalah dengan si fulan. Si fulan biasa menipu kaum muslimin, si fulan biasa berdusta kepada kaum muslimin. Karena ini adalah bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Maka ada kalanya seorang itu justru diperintahkan menutupi kesalahan saudaranya, ada kalanya justru dia tidak diperbolehkan untuk menutupi kesalahan saudaranya mimbabin nasihat. Maka seorang harus memilih di mana dia harus berusaha menutupi kekurangan saudaranya, di mana dia harus berusaha untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin yang lainnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah." Barang siapa menutupi kekurangan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Hadis yang senada juga dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah sini adalah hadis yang berikutnya, "Al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluh." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh dia mengkhianatinya. Tidak boleh mengkhianati. Berkhianat artinya berarti dia melakukan sebuah perbuatan yang menyelisihi apa yang diamanahkan kepadanya. Yang namanya amanah berarti ketika seorang diberikan amanah, orang tersebut dipercaya oleh orang yang memberikan amanah kepadanya. Orang yang memberikan amanah kepada dia merasa aman bahwasanya apa yang dia percayakan pasti akan ditunaikan. Maka sebagai seorang mukmin, orang yang telah diberikan kepercayaan untuk menunaikan sesuatu, hendaknya dia menunaikan amanah tersebut dengan cara menjalankan amanah tersebut sesuai apa yang diminta, apa yang dipercayakan oleh orang yang memberikan kepadanya amanah. Misalkan seorang dia diajak bercerita tentang sebuah permasalahan pribadi, maka tentunya ketika kita tahu permasalahan tersebut, kalau orang yang sedang mengajak kita bercerita, ngajak kita curhat, sebelum menceritakan tengok kanan kiri supaya tidak terdengar orang lain, berarti itu adalah amanah. Berarti jangan sampai kemudian cerita tersebut kita beberkan lagi, kita sebarkan lagi kepada orang lain. Karena berarti apa? Orang yang menceritakan kepada kita tersebut, dia memberikan kepercayaan bahwasanya cerita tersebut jangan sampai didengar lagi oleh pihak lain. Maka berarti orang yang diberikan amanah tersebut haruslah dia menunaikan. Jaga rahasia itu. Kadang kita tidak sabar untuk segera menyebarkan. Padahal kita lihat gelagat orang yang bercerita ini, sebelum dia bercerita saja sudah lihat-lihat, jangan sampai ketahuan, jangan sampai ada orang lain yang mendengar. Berarti kita harus paham juga, berarti ini adalah sebuah amanah. Ada kalanya amanah tersebut adalah berupa harta. Ada orang menitipkan hartanya karena dia ingin pergi, dia titipkan barang berharga. Maka orang yang dititipkan ini berarti harus meletakkan barang tersebut di tempat yang aman. Jangan kemudian dia asal meletakkannya, dia letakkan di tempat yang nanti malah jadi rusak atau hilang atau dicuri orang. Tidak boleh demikian. Karena berarti orang yang menitipkannya telah mempercayakan dan telah merasa aman bahwasanya kalau nanti barang ini saya letakkan di si fulan, maka dia pasti akan menjaganya sebagaimana pemiliknya menjaganya. Maka dia harus jaga dengan benar sebagai bentuk menunaikan amanah yang diberikan oleh saudara. Maka Rasulullah SAW merintahkan kepada kita, la yakhunuhu, seorang muslim tidak boleh berkhianat kepada saudaranya tersebut. Ketika seorang dia dipekerjakan misalkan oleh orang lain yang mempekerjakannya, orang lain yang mempekerjakannya merasa bahwa orang tersebut bisa menunaikan tugasnya dari jam sekian sampai jam sekian dia kerjakan, maka tidak boleh kemudian dia berkhianat dengan mengurangi jamnya. Atau ketika di jam tersebut justru kalau tidak dilihat kemudian dia tidak mengerjakan tugasnya, padahal ada tugas-tugas yang harus dia kerjakan di saat-saat tersebut. Itu berarti dia telah mengkhianati saudaranya yang memberikan kepercayaan kepadanya. Maka di antara sifat seorang mukmin adalah
dia menjaga diri agar tidak mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, apapun bentuknya, baik amanah berupa rahasia, amanah berupa harta, amanah berupa sebuah pekerjaan, sebuah amalan yang dipercayakan kepadanya. Maka sifat seorang mukmin adalah seorang yang dia menjaga amanah, menunaikan amanah. Bahkan kalau seandainya dia pun dikhianati oleh saudaranya, tidak boleh dia kemudian membalas dengan berkhianat juga. Misalkan apa? Misalkan contohkan di sini oleh Syaikhul Utsaimin, ketika ada saudaranya meminjam uang, kemudian ketika ditagih, ketika jatuh waktu pembayaran, kemudian orang yang minjam tersebut mengingkari bahwasanya dia pernah minjam uang, tidak ada bukti, berarti dia sedang dikhianati oleh saudaranya yang tadinya dia percaya, oh si fulan telah berjanji di tanggal sekian akan melunasi pinjaman, ternyata dikhianati, tidak dibayar, bahkan diingkari bahwasanya pernah meminjamkan uang. Tidak boleh kemudian dia membalas dengan cara apa? Di waktu yang lain gantian dia yang pinjam uang, kemudian dia ingkari hal tersebut. Karena Rasul bersabda, la takun man khanak, jangan engkau khianati orang yang mengkhianatimu. Orang yang mengkhianati kita, jangan kemudian kita balas dengan cara mengkhianatinya. Karena sifat khianat bukan sifat seorang mukmin. Wala yakdzibuh, kemudian yang kedua, wala yakdzibuh, dan tidak boleh dia berdusta kepada saudaranya sesama muslim tersebut, karena kedustaan ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian mengerjakan, hati-hati kalian dari berucap dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan ini akan menyeret seorang kepada kefajiran, kepada kefasikan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran akan menyeret seorang ke dalam neraka. Maka tidak boleh mendustakan saudara kita, tidak boleh berbicara dusta kepada saudara kita, meskipun dalam bercanda, apalagi kalau kepada anak-anak misalnya. Tadi kita sebutkan bahwasanya anak-anak pun termasuk saudara-saudara kita sama. Maka orang tua tidak boleh membiasakan berdusta kepada anak-anaknya. Meskipun kepada saudara, meskipun kepada orang dekat, meskipun kepada anak kecil, maka seorang mukmin tidaklah menjadi orang yang berdusta kepada anak kecil. Tidak boleh kemudian membohonginya. Dia katakan nanti saya kasih, padahal dia tidak ingin memberi. Ini namanya dusta. Akhirnya apa? Akan tumbuh ketidakpercayaan dalam diri anak tersebut terhadap orang tuanya. Jadi orang tuanya mengatakan ini dan itu, tidak percaya lagi. Kenapa? Dulu ngomong begini nggak pernah ditepati. Katanya begini, tapi tidak ditunaikan janjinya. Bohong. Maka anak pun akan menilai perilaku orang tua. Nah, ini kadang terjadi atau bahkan sering terjadi. Karena kita menganggap yang kita ajak bicara adalah anak kecil, kita remehkan berdusta kepadanya. Padahal Allah SWT melarang kita untuk berdusta. Apapun keadaannya, kepada siapapun kita berucap, tidak boleh kemudian seorang itu berdusta. Iyyakum wal kadzib. Maka Rasul bersabda dalam hadis ini, wala yakdzibu, tidak boleh mendustainya. Wala yakhdhuluh, dan tidak boleh menelantarkannya, mengabaikannya ketika dia membutuhkan. Kullul muslimi al muslimi haramun irduhu wa maluhu wa damu. Maka setiap muslim haram untuk dilanggar kehormatannya, hartanya, darahnya. At-taqwa hahuna, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takwa itu di sini sambil beliau mengisyaratkan kepada dadanya. Ketakwaan itu ada pada qalbu. Takwaan itu ada pada hati. Maksudnya apa? Bukan berarti kemudian sudahlah tidak perlu melakukan amal soleh. Kan takwa adanya di hati. Sebagian orang memahami makna yang salah terhadap hadis ini. Ketika dia dinasihati, kenapa engkau melakukan perbuatan maksiat ini? Takwa itu kan di hati, bukan di amalan. Padahal Nabi SAW bersabda apa? Dalam diri kita ini terdapat sebuah bagian tubuh yang dimana apabila baik, maka baik pula amalan dilakukan oleh anggota tubuhnya. Tapi apabila bagian tersebut buruk, maka buruk pula amalan dilakukan oleh anggota
tubuhnya. Apa itu? Al-qalb, hati manusia. Apabila hatinya baik, itu hatinya dipenuhi dengan ketakwaan, niscaya akan terwujud dalam amal perbuatan. Dia tidak akan melakukan kemaksiatan ketika hatinya adalah baik. Namun kalau dalam kesehariannya ternyata dia terus-menerus bergelimang dalam maksiat, menunjukkan hatinya adalah hati yang buruk, hati yang diliputi dengan dosa, dengan hawa nafsu dan syahwat, sehingga dia tidak mampu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya at-taqwa hahuna yaitu adalah hendaknya seorang memperhatikan hatinya agar terwujud dalam amalan perbuatannya, perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya hadis ini diawali dengan hak-hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim lainnya. Apabila seorang muslim menunaikan hak muslim lainnya, maka menunjukkan ketakwaan di dalam hatinya. Tapi ketika seorang muslim dia mengabaikan hak muslim lainnya, tidak dia pedulikan hak-hak saudaranya, dia telantarkan saudaranya, menunjukkan bahwa tidak ada ketakwaan di dalam hatinya. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dianggap melakukan sebuah keburukan ketika dia memandang remeh saudaranya, ketika dia merendahkan saudaranya. Dia mengatakan bahwasanya saudaranya ini tidaklah lebih baik bandingkan dia, baik dalam urusan ilmu, baik dalam urusan harta, baik dalam urusan kedudukan. Dia memandang saudaranya sama muslim lebih rendah, maka cukuplah itu menjadi sebuah keburukan yang ada pada dirinya. Ketika seorang dia melihat saudaranya menjadi lebih berilmu dibandingkan dia, lebih banyak ilmu yang dimilikinya, lebih banyak orang yang berada di sekitarnya mengambil ilmu darinya, kemudian tumbuh dalam hatinya perasaan, kenapa si fulan yang diambil ilmu, padahal saya ini lebih cerdas dibandingkan dia, saya ini lebih pintar dibandingkan dia, saya ini lebih berilmu dibandingkan dia. Maka berarti telah muncul dalam hatinya sebuah asyar, sebuah keburukan, karena dia menganggap bahwasanya saudaranya tersebut tidaklah lebih baik dibandingkan dia. Akhirnya apa? Muncul hasad, yang dimana hasad tersebut maknanya adalah apa? Tidak senang kalau ada orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada saudaranya, dia mendapatkan nikmat berupa harta, dia mendapatkan hadiah misalkan dalam pekerjaan, teman kerjanya mendapatkan bonus dari atasan, dari perusahaan, dia tidak dapat, padahal dia lebih rajin, padahal dia lebih serius dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dia lebih ahli di bidang. Kemudian timbul dalam hatinya, si fulan ini kenapa malah dapat penghargaan, padahal dia tidak lebih baik dibandingkan saya. Maka berarti telah tumbuh rasa merendahkan saudaranya sesama muslim. Maka kalau dia teruskan sifat tersebut, dia teruskan bisikan-bisikan tersebut, akan tumbuh hasad di dalam hatinya. Ketika sudah tumbuh hasad dalam hatinya, akan terwujud dalam perilakunya berusaha untuk menghilangkan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Ima dengan cara apa? Menuduhnya, ima dengan cara berusaha menyakitinya, dan seterusnya. Maka akan terus berlanjut kepada kebinasaan terhadap agama. Waliyadzubillah. Maka Nabi SAW sudah mewanti-wanti kita sejak awal. Bihasbin mri'in minasyari an yahqira akhahul muslim. Cukuplah menjadi sebuah hal yang dianggap perbuatan buruk ketika seorang muslim dia merasa dirinya itu lebih baik dibandingkan saudaranya, merasa dirinya itu lebih berhak untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudaranya. Itu adalah merupakan sebuah asyar, sebuah keburukan yang kalau dia biarkan itu terus berada dalam hatinya, berada dalam dirinya, maka akan terus menyeret dia ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Lalu bagaimana seharusnya seorang mukmin? Harusnya seorang mukmin dia memiliki hati yang bersih, hati yang dimana Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia pun senang kalau mendapatkan hal tersebut. Dia senang kalau mendapatkan nikmat berupa harta, berupa kedudukan, berupa penghormatan. Dia senang kalau dihormati orang. Berarti ketika dia melihat ternyata yang mendapatkan hal tersebut adalah saudaranya, harusnya dia pun ikut merasa senang. Kenapa? Karena prinsipnya adalah kalau dia melihat saudara yang mendapatkan sesuatu yang dia sendiri kalau mendapatkan itu senang, lalu dia ikut merasakan senang atas kebahagiaan yang didapat oleh saudaranya, maka dialah mukmin yang sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, bihasbin mri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Cukuplah dianggap sebuah keburukan, sebuah perbuatan jelek yang dilakukan seorang muslim ketika dia meremehkan saudaranya muslim yang lain. Berikutnya hadis yang senada juga dengan hadis tersebut, yang kurang lebih maknanya sama, namun terdapat faedah yang tambahan di antaranya adalah larangan Nabi SAW untuk saling membenci, untuk saling hasad, dan larangan untuk membeli barang yang sedang ditransaksikan oleh orang lain atau menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Karena ini akan menumbuhkan rasa permusuhan di antara kaum muslimin. Hadis berikutnya yang menjelaskan tentang hak seorang muslim dalam bab ini, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lainnya adalah ada 5. Yaitu di antaranya 5. Karena bukan hanya 5 hak seorang muslim. Hak muslim itu banyak. Namun Nabi SAW mengabarkan kita tentang yang paling penting, yaitu 5 hal. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salamnya. Kalau dia mengucapkan salam, maka wajib hukumnya untuk menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul marid, mengunjungi yang sakit. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya mengunjungi orang yang sakit ini hukumnya fardu kifayah. Kalau kita dapati ada salah seorang dari kaum muslimin, dia sakit di rumahnya, tidak bisa menghadiri salat berjamaah atau tidak terlihat sehari, 2 hari tidak terlihat kemana, ternyata dia sedang sakit, maka harus ada di antara kaum muslimin yang datang untuk menjenguknya. Dan ketika menjenguk pun dia harus memperhatikan adab-adabnya, yaitu tidak malah menyulitkan. Hendaknya dia ketika sakit menghiburnya, memberikan motivasi kebaikan, memberikan arahan untuk bersabar, kemudian berusaha untuk membantunya pada hal-hal yang bisa dia bantu. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, menyertai jenazah, yaitu mengiringi jenazah. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, memenuhi panggilan, yaitu undangan walimah. Dan yang kelima, wa tashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang dia bersin kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hak-hak seorang muslim yang apabila ditunaikan satu dengan yang lainnya, maka akan menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang di antara mereka. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada teman pagi hari ini. Kita cukupkan dengan beberapa hadis yang kita bahas tersebut dalam bab ini, sudah mewakili hadis-hadis yang lainnya. Semoga Allah SWT berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, menjadikan kita saudara-saudara sama kaum muslimin yang saling mencintai, saling menyayangi di antara kita. Dan semoga Allah SWT pun menolong saudara-saudara kita yang saat ini berada dalam kesulitan, yang berada dalam kesusahan. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.